Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Aan Konaah, Kepala SMA Negeri 10 Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik dengan judul Fasilitasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Strategi B Kompleks di SMA Negeri 10 Pandeglang. Sekolah kami merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang sudah menjalankan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2021-2022. Menjadi sekolah penggerak merupakan sebuah kesempatan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di SMA Negeri 10 Pandeglang. Di awal menjalankan program sekolah penggerak, berdasarkan pengamatan, masih banyak guru yang belum melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional belum terimplementasikan dengan baik, serta keteraturan suasana kelas belum terkelola. Hal ini menyebabkan capaian rapor pendidikan dilihat dari kemampuan literasi dan numerasi masih kurang, serta kualitas pembelajaran guru capaiannya sedang. Berawal dari rapor pendidikan itulah, saya sebagai kepala sekolah merefleksi diri, terutama untuk indikator dengan capaian rendah. Apa yang menyebabkan kemampuan literasi dan numerasi murid kurang? Mengapa hal ini terjadi? Apakah ada hubungan antara kualitas pembelajaran terhadap kemampuan literasi dan numerasi murid? 3 indikator itulah yang menjadi fokus perhatian yang harus ditingkatkan capaiannya di masa yang akan datang. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah, bagaimana memfasilitasi guru agar dapat berimplikasi pada peningkatan indikator kemampuan literasi dan numerasi murid serta kualitas pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajar, saya harus melakukan sesuatu yang akan berdampak pada peningkatan capaian hasil rapor pendidikan di masa yang akan datang. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya melakukan langkah-langkah yang dinamakan strategi B kompleks. Bedah rapor pendidikan, peningkatan kompetensi guru, monitoring pembelajaran guru, serta melakukan refleksi kegiatan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah bedah rapor pendidikan. Pada kegiatan ini, kami melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi. Fokus pengamatan kepada capaian rapor yang paling rendah, yaitu kompetensi, literasi, dan numerasi, serta kualitas pembelajaran. Langkah kedua, saya melakukan peningkatan kompetensi guru. Peningkatan kompetensi guru dilakukan melalui kegiatan IHT, mendorong guru untuk belajar secara mandiri melalui PMM atau kegiatan lainnya, serta melakukan aktivitas kegiatan komunitas belajar. Melalui komunitas belajar, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dilakukan dengan metode lesson study. Kegiatan dilakukan sesuai dengan siklus lesson study, perencanaan, pelaksanaan, refleksi, revisi, dan penerapan. Pada kegiatan lesson study, guru merencanakan pembelajaran bersama tim lesson study, melaksanakan pembelajaran dengan guru model yang disepakati, guru lain hadir menyaksikan pembelajaran sambil mencatat, mengamati proses pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran, guru yang terlibat berkumpul untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Berdasarkan hasil refleksi, rencana pelajaran direvisi dan disempurnakan untuk siklus berikutnya. Langkah ketiga, monitoring pembelajaran guru. Monitoring dilakukan pada saat aktivitas lesson study untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kelompok maupun dilakukan pada kegiatan supervisi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran individu. Monitoring dilakukan melalui coaching kelompok maupun secara individu untuk memastikan kualitas rencana pembelajaran
pelaksanaan pembelajaran maupun asesmen pembelajaran sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Untuk mengukur ketercapaian hasil belajar murid, coaching asesmen dilakukan melalui kegiatan komunitas belajar. Kegiatan dimaksudkan untuk memastikan apakah pembelajaran sudah mengukur kemampuan literasi dan numerasi murid dengan menggunakan soal standar asesmen kompetensi minimum. Langkah yang keempat adalah refleksi hasil kegiatan. Untuk mengukur ketercapaian kegiatan, dilakukan refleksi melalui Google Form kepada seluruh guru. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran mayoritas sudah berpusat pada murid, strategi pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional sudah terimplementasikan, serta keteraturan suasana kelas sudah semakin terkelola dengan baik. Di awal menjalankan kurikulum Merdeka, saya merasa bingung dengan strategi pembelajaran terdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Namun, setelah saya belajar bersama di komunitas belajar melalui kegiatan lesson study, kebingungan saya dapat terselesaikan. Ternyata, pembelajaran terdiferensiasi begitu mudah untuk dilakukan dalam pembelajaran. Kami menyadari bahwa kemampuan literasi numerasi siswa begitu rendah. Hal ini disebabkan karena kualitas pembelajaran yang belum sesuai harapan. Oleh karena itu, kami harus meningkatkan kompetensi diri agar mampu menampilkan pembelajaran yang lebih berkualitas yang berdampak pada capaian hasil belajar murid. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran harus mampu mengembangkan dirinya dan orang lain. Melalui strategi B-Kompleks, peran tersebut sudah dijalankan di sekolah kami. Saya semakin yakin bahwa capaian hasil belajar siswa merupakan tanggung jawab bersama. Sebagai guru, saya fokus untuk mengembangkan kompetensi diri dan peningkatan kualitas pembelajaran untuk capaian pembelajaran yang lebih baik. Strategi B-Kompleks cukup efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar murid. Hal ini dibuktikan dengan capaian literasi dan numerasi murid serta kualitas pembelajaran dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2022, kemampuan literasi dan numerasi murid capaiannya di bawah kompetensi minimum. Sedangkan pada tahun 2024, capaiannya meningkat menjadi sedang. Demikian juga dengan capaian kualitas pembelajaran dari terarah menjadi baik. Saya menyadari peningkatan capaian rapor pendidikan belum optimum. Namun, sekecil apapun peningkatan tersebut merupakan prestasi bagi kami. Oleh karena itu, saya akan melakukan rencana tindak lanjut melalui kegiatan aktivasi komunitas belajar yang lebih fokus pada kualitas pembelajaran dengan siklus inquiry. Selain itu, akan melakukan penguatan literasi dan numerasi murid melalui kegiatan budaya sekolah, penyediaan pojok baca dengan buku pustaka yang lebih bervariasi. Sebagai pemimpin pembelajar, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di sekolah. Capaian rapor pendidikan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus diupayakan secara berkolaborasi bersama. Strategi B-Kompleks merupakan jawaban dari upaya-upaya tersebut. Kalau kita analogikan, B-Kompleks itu sebagai suplemen bagi seseorang yang kekurangan vitamin B yang bisa berpengaruh pada metabolisme tubuhnya, maka B-Kompleks kali ini merupakan suplemen bagi perbaikan kualitas pembelajaran yang berdampak pada capaian hasil belajar murid. Demikian praktik baik yang saya lakukan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.